Nah, apakah kasih karunia itu? Ya, ini yang perlu kita pelajari agar kita memahami dengan baik bahwa ini adalah unsur praktikal dalam kehidupan kerohanian kita. Kembali saya ucapkan selamat hari Sabat bagi kita semua, dan kita bersyukur kepada Tuhan masih boleh berkumpul sore hari ini, bersekutu bersama dan belajar firman-Nya. Tadi pagi kita sudah melihat secara ringkas tentang kasih karunia yang mana sering dijadikan dasar bahwa cukup percaya saja dan tidak perlu perbuatan atau hukum. Hal ini karena banyak umat Allah tidak memahami apa itu kasih karunia. Bahkan terkesan kasih karunia itu sesuatu yang sulit digambarkan dan dimengerti, namun sering diucapkan. Karenanya mari kita lihat kembali penjelasan Alkitab tentang kasih karunia agar lebih jelas bahwa tidak cukup hanya percaya saja. Nah, dalam Alkitab ada dua jenis kasih karunia. Yang pertama adalah kasih karunia yang umum, dan yang kedua adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Contoh dari kasih karunia umum adalah Matius 5 ayat 45 yang berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Ini adalah kasih karunia umum. Tidak ada persyaratan untuk menerima kasih karunia ini. Ini berlaku untuk semua. Orang jahat, orang baik, terima. Matahari dan hujan adalah merupakan perwujudan dari kasih karunia Allah. Allah mengaruniakan itu semua bukan karena kelayakan kita. Layak atau tidak layak, benar atau tidak benar, semua menerima. Dan ini adalah gambaran umum. Sebab ada banyak kasih karunia Allah bagi kita tanpa melihat kelayakan kita untuk menerimanya. Salah satu yang terutama adalah kasih karunia Allah melalui kematian anaknya, yaitu berkat keselamatan. Ini berlaku bagi semua orang, tanpa memandang bulu. Kasih karunia umum ini membuka jalan untuk kasih karunia yang berikutnya, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Perhatikan yang Yesus sampaikan dalam buku Lukas berikut ini, dalam Lukas 6 ayat 35, yang berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Kita bisa lihat perbedaan antara hati Allah dan hati kita manusia. Allah itu baik kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih dan juga kepada mereka yang jahat. Inilah dasar dari kasih karunia yang kedua, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Inilah yang Allah mau kita hidupkan. Kembali, kasih karunia umum membuka jalan kepada kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia umum tadi berlaku untuk semua, entah baik atau jahat. Dan itu membuka jalan agar kita dapat mengabarkan kasih karunia keselamatan bagi mereka yang belum menerimanya. Mari kita buka kembali Efesus 2 ayat 8, ayat yang sudah kita baca pagi tadi. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Inilah kasih karunia yang menyelamatkan. Pemberian ini tersedia bagi semua, tapi mereka yang percaya dan menerima yang dapat merasakan manfaatnya. Kasih karunia ini tersedia bagi semua manusia, tapi hanya mereka yang menerima pemberian ini yang dapat merasakan manfaatnya. Jadi meski berlaku untuk semua orang, tapi manfaatnya terasa hanya bagi mereka yang percaya dan menerimanya. Jadi berbeda dengan kasih karunia umum tadi. Sinar matahari, hujan, itu diterima semua orang tanpa ada syarat apapun. Tapi kasih karunia menyelamatkan ini ada ketentuannya, sebab diberikan kepada semua, tapi tidak semua merasakan manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah,
apakah pelajaran tentang kasih karunia yang menyelamatkan ini penting? Jawabnya adalah tentu penting, karena namanya juga menyelamatkan. Namun kenapa ditanya? Karena ada yang merasa dan menyatakan bahwa mempelajari kasih karunia tidak berhubungan dengan keselamatan, dan bahkan itu adalah pelajaran sampingan saja. Karenanya mari kita lihat dengan baik, apakah benar pernyataan itu? Jangan-jangan ini adalah sangat penting, karena disebutkan menyelamatkan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi menurut Paulus, apa arti kasih karunia? Bila mana kita baca ayat ini dan melihat khususnya yang ditandai warna merah, kasih karunia itu adalah kekuatan, kuasa, khususnya kekuatan dari kuasa Kristus. Jadi, kasih karunia adalah kuasa, kasih karunia adalah kekuatan. Sebab Paulus katakan, kalau saya lemah, maka kuasa Kristus jadi sempurna dalam hidup saya. Kekuatan Kristus turun atas saya. Itu sebabnya saya bermegah atas kelemahan saya. Sebab bila mana saya lemah, kuasa dan kekuatan Kristus menjadi sempurna dalam hidup saya. Itulah yang Paulus saksikan. Oleh karenanya, kasih karunia itu adalah kuasa dan kekuatan Kristus yang dimiliki Paulus saat itu, di mana dia merasakan kelemahan namun dikuatkan melalui kehadiran kasih karunia Kristus. Dengan pengertian ini, maka kasih karunia menjadi suatu aspek yang praktikal bagi kerohanian kita. Kasih karunia bukan sekedar konsep atau sikap yang terdapat dalam pikiran Allah tentang kita. Jadi kasih karunia bukan hanya belas kasih, bukan hanya masalah kemurahan hati atau kebajikan, namun sebenarnya kuasa, kekuatan. Kita akan lihat kuasa jenis apa yang dimaksudkan tentang kasih karunia ini. Kita buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan kata kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, siapakah kekuatan Allah itu? 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jelas bahwa kekuatan Allah itu adalah Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Sebab kita sudah pelajari tadi pagi bahwa Injil itu adalah tentang Kristus. Dan karena itu, kasih karunia juga adalah kuasa, maka kasih karunia adalah kuasa Kristus itu. Kekuatan dan kuasa ini sangat berhubungan, sebab keduanya menyelamatkan. Dalam ayat lainnya, firman Tuhan berkata, Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, semua manusia sudah nyata. Dalam Roma 1 ayat 16 tadi disebutkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu Injil, yaitu Yesus. Sekarang dalam Titus 2 ayat 11 ini disebutkan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Karena itu, kasih karunia Allah sama dengan kekuatan Allah. Sebab keduanya menyelamatkan. Demikianlah kita diselamatkan. Dibutuhkan kuasa, kekuatan untuk selamatkan kita. Bukan sekedar perasaan yang baik kepada kita atau perubahan perhatian Allah kepada kita. Karenanya, kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Inilah perilaku atau pemikiran Allah. Bagaimana kita menerimanya? Nah, perhatikan dalam ayat ini dikatakan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dalam bahasa Inggris,
lebih jelas lagi dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah muncul, ya, had appeared to all men. Jadi sudah muncul kepada semua manusia. Nah, kita akan lihat dalam pelajaran kita nanti bagaimana kasih karunia ini muncul. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka harus menunggu? Ya. Masing-masing kita yang sudah belajar pasti ingat, mereka harus menunggu karena Yesus saat kembali ke surga, dia dimuliakan oleh Bapanya, dan pada saat dia dimuliakan, itulah yang disebut hari Pentakosta. Dia curahkan rohnya. Itu sebabnya Yesus katakan harus menunggu. Namun tidak hanya itu. Karena kalau kita bilang mereka harus tunggu untuk menerima kuasa itu, terkesan mereka belum punya kuasa. Namun kita baca ayat berikut ini. Matius 10 ayat 1 yang berkata, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi murid-murid telah menerima kuasa, tapi ada kuasa yang lebih lagi dari yang mereka terima sebelumnya. Dan untuk menerima kuasa yang lebih itu, mereka harus menunggu. Ayat berikut juga menyatakan hal yang sama, bahwa para murid sudah menerima kuasa. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jelas murid-murid pernah punya kuasa. Tapi menjelang Yesus kembali ke surga, dia bilang, tunggu, sampai kamu menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Kuasa ini bukanlah kuasa untuk berbuat mujizat, tetapi kuasa yang menyelamatkan, yaitu kuasa dari Allah. Nah, kembali, kenapa mereka harus tunggu? Kita lihat lagi Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 yang berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Inilah dasarnya kenapa mereka harus menunggu. Kuasa yang lebih ini hanya dapat diperoleh setelah Yesus dimuliakan. Bukan sebelum, tetapi setelah. Setelah Yesus dimuliakan, kuasa itu, yaitu roh tadi, baru dapat mereka terima. Kenapa baru bisa diberikan setelah Yesus dimuliakan? Karena roh itu yang Yesus janjikan ini adalah hidupnya. Kehidupan Kristus yang menang di dunia ini, Allah karuniakan kepada umatnya yang percaya, setelah Yesus kembali ke surga, yaitu pada saat dia dimuliakan. Pada saat itu, kuasa diterima oleh murid-muridnya, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Nah, jangan lupa definisi kasih karunia tadi pada ayat sebelumnya, bahwa kasih karunia itu adalah sama dengan kuasa dan sama dengan kekuatan. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saat kita menerima roh, kita menerima kuasa, kita menerima hidup. Sebab roh itu sama dengan hidup, karena sumbernya sama, yaitu Yesus. Dia katakan perkataan-perkataan yang kukatakan, berarti yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Oleh karenanya, mari kita gabungkan semua penjelasan Alkitab ini dalam rangkuman berikut ini. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Kemudian, kekuatan Allah itu adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Maka, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Dan itulah Injil, sebagaimana yang kita sudah pelajari tadi pagi. Kemudian, kasih karunia yang menyelamatkan dikatakan oleh Titus 2 ayat 11. Dan 2 Korintus 12 ayat 9 katakan kasih karunia itu adalah kuasa. Kisah 1 ayat 8 jelaskan bahwa kuasa itu adalah Roh Kudus.
Dan Yohanes 6 ayat 63 menyatakan bahwa roh itu sama dengan hidup, yaitu hidupnya Yesus itu. Mulai terlihat hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Apa itu kasih karunia? Mari kita lanjutkan. Kita baca ayat favorit berikut ini. Galatia 4 ayat 6 yang berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu rohnya Yesus, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak Allah inilah yang adalah sumber kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia itu adalah hidupnya Yesus. Dan hidup itu adalah hidup yang penuh kuasa, dan kuasa itu yang menyelamatkan. Sebab roh itu sama dengan hidup. Kita sekarang dapat melihat bahwa kasih karunia itu bukan sekedar konsep, tetapi sesuatu yang praktikal. Karena kasih karunia itu adalah hidup dari anak tunggal Allah yang diberikan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kasih karunia ada di perjanjian lama atau sebelumnya? Sudah tentu, kalau kita baca dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia yang menyelamatkan ini Allah sediakan sejak dahulu, yaitu sejak manusia percaya bahwa suatu waktu nanti Mesias akan datang. Mereka yang percaya akan janji itu menerima kasih karunia. Jadi meskipun mereka sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan pada zaman perjanjian lama, namun mereka masih tetap memandang ke depan kepada kegenapan janji Mesias tersebut. Perhatikan apa yang ditulis Petrus berikut ini dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Petrus yang hidup dalam perjanjian baru sedang mengabarkan kepada umat-umat mula-mula bahwa para nabi sebelumnya menyelidiki dan meneliti nubuatan tentang kasih karunia yang akan datang. Jangan lupa tadi, Titus 2 ayat 11 katakan apa? Kasih karunia itu telah muncul. Ya, kasih karunia yang buat semua orang itu telah muncul. Hath appear. Dulu dinubuatkan dan sekarang sudah muncul. Bagaimana munculnya? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para nabi, yaitu datangnya kasih karunia, dan kasih karunia itu datang dalam anak Allah. Dan melalui ayat ini dinyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah manusia, ada seorang manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya, dan melalui Kristus dinyatakan. Kristus itulah kasih karunia yang dinubuatkan dan telah muncul, sebagaimana Titus 2 ayat 11 katakan tadi. Kita sudah bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, betapa pentingnya untuk mempelajari tentang kasih karunia ini. Sebab kasih karunia itu menyelamatkan, karena kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Masih dalam pasal yang sama, dalam ayat 16-17, Yohanes menuliskan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Menerima kasih karunia demi kasih karunia adalah menerima kepenuhan yang lebih dibanding sebelumnya. Dan untuk inilah murid-murid harus menunggu sampai Yesus kembali ke surga dan dimuliakan. Sebab pada waktu Yesus di dunia ini, kepenuhan kasih karunia yang dia miliki tidak dapat diberikan atau dicurahkan kepada kita atau kepada murid-muridnya. Tetapi saat dia dimuliakan, dia diurapi oleh Bapanya, kepenuhan kasih karunia tersebut dapat dia curahkan kepada umatnya. Sebab Bapa mencurahkan rohnya, memberikan kepadanya kuasa, sehingga kuasa yang dia terima itu memampukan Yesus untuk mencurahkan hidupnya, yang adalah rohnya itu kepada umatnya. Dan melalui kepenuhan kasih karunia tersebut, memampukan kita untuk diselamatkan. Petrus jelaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ayat ini adalah kegenapan dari hari Pentakosta, bahwa oleh kuasa Roh Kudus, para murid menyampaikan berita Injil. Petrus memahami sekali proses ini, karena dia saksi langsung dari apa yang Yesus katakan, dan akhirnya terjadi, bahwa roh itu akan diterima pada saat dia dimuliakan. Tapi yang menarik adalah pada bagian akhir, Petrus tuliskan, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa maksudnya? Apa itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat? Malaikat juga ingin melihat bagaimana Yesus datang ke dunia, hidup, mati, lalu bangkit, kemudian kembali ke surga dan dimuliakan, agar dia dapat mengirimkan kasih karunia kepada umatnya, dan bagaimana pengaruh kasih karunia itu berlaku atas kita di dunia ini. Adakah kita menyatakan yang malaikat-malaikat ingin lihat, atau mereka melihat kondisi kita sama saja dari dulu sampai sekarang? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Malaikat seharusnya bisa melihat dalam hidup kita suatu perubahan, suatu pengaruh daripada kehadiran kasih karunia itu dalam hidup kita. Itulah Injil. Pernahkah kita merasa atau berpikir untuk hidup pada zaman Perjanjian Lama? Saya yakin banyak yang ingin hidup di zaman itu. Sebab ada yang merasa bahwa bila mana kita hidup di Perjanjian Lama, lebih menguatkan dan menumbuhkan iman. Karena di zaman itu ada banyak nabi yang berbicara atas nama Allah, yang berbicara dengan Allah, ada banyak nabi yang mengadakan mujizat dan sebagainya. Sementara sekarang sepertinya membosankan. Tidak ada nabi, tidak ada mujizat. Padahal sekarang inilah kita mempunyai kasih karunia yang membawa keselamatan, dan itu datang melalui Yesus Kristus. Dan kasih karunia ini yang diteliti dan dipelajari oleh para nabi, dan mereka berharap boleh lihat. Mereka memandang ke depan untuk berharap bisa melihat kasih karunia ini, tapi tidak. Artinya, kehidupan kita di zaman sekarang ini lebih baik daripada mereka. Mereka berharap bertemu dengan kasih karunia. Sekarang kita sudah memiliki kasih karunia itu, sudah dicurahkan kepada kita, diberikan kepada siapa saja. Namun ingat syaratnya, harus percaya dan terima. Baru kita merasakan manfaatnya. Lalu kenapa sepertinya tidak ada perubahan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki kasih karunia itu? Kisah 4 ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pernahkah kita bayangkan kondisi ini? Para rasul itu hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Adakah kita merasakan yang sama? Kuasa yang besar itu atau kasih karunia memampukan rasul-rasul memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan dari hasil kesaksian itu, kasih karunia menjadi bagian mereka, dan yang mereka miliki berlimpah-limpah. Kembali kita ulangi. Kasih karunia itu adalah kuasa atau kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah itu adalah Yesus Kristus. Karenanya, kuasa atau kekuatan Allah itu adalah Yesus. Kemudian, kasih karunia itu diberikan di dalam Yesus. Kuasa itu juga adalah Roh Kudus. Karena itu, kasih karunia yang adalah kuasa yang menyelamatkan adalah roh atau hidupnya anak Allah itu yang diberikan kepada umatnya. Semoga kita bisa melihat sekarang mengapa setan menutupi identitas Roh Kudus dengan menciptakan oknum lain agar kita kehilangan kuasa yang indah dan yang menyelamatkan ini. Sebab kuasa dan kekuatan yang menyelamatkan itu adalah Yesus, dan kuasa itu adalah roh, dan roh itu adalah hidup, dan hidup itulah hidupnya Yesus yang telah menang dan mengalahkan dosa. Itulah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sebab hidup Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Tapi setan ganti
bahwa roh itu bukan hidupnya Yesus, bukan rohnya Yesus, tapi oknum lain. Oleh karena itu membuat kita terhalang atau bahkan kehilangan kuasa serta kasih karunia yang menyelamatkan itu. Karenanya Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 5 dan Efesus 2 ayat 8 dikatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Sekarang dalam Roma 5 ayat 10, Paulus mengatakan kita diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita juga diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Maka kasih karunia itu tidak lain adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Bisa lihat ya. Dan hidup itu sama dengan roh. Sebagaimana Yohanes 6 ayat 63 dikatakan. Maka inilah Roh Kudus itu, yaitu rohnya atau hidupnya Yesus. Sebab memang Yesus adalah kudus. Itu sebabnya Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Mereka harus menunggu proses Yesus dimuliakan setelah dia pulang ke surga. Sebab saat Yesus dimuliakan di surga oleh Bapa, roh atau hidupnya dicurahkan kepada umat-umatnya, yaitu hidup Yesus yang menyelamatkan. Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sudahkah kita menerima kelimpahan kasih karunia? Dan kelimpahan ini terjadi hanya karena dan di dalam Yesus Kristus. Melalui pelajaran ini kita dapat melihat kasih karunia lebih jelas dan lebih memahami dengan benar bahwa kasih karunia itu adalah roh atau hidupnya anak Allah yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan itu diberikan dengan berlimpah-limpah. Dan kita menerima kasih karunia ini bukan karena perbuatan kita, atau kita harus melakukan sesuatu dulu supaya dapat dilayakkan menerima kasih karunia itu, tetapi diberikan bagi yang percaya kepada anak Allah. Dan saat kita percaya, kita menerima kasih karunia itu oleh iman, kita lahir kembali menjadi manusia baru. Karenanya, saat membaca ayat berikut ini, Efesus 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini bukan menyatakan cukup percaya saja dan tidak perlu hukum lagi. Bukan. Ingat, kasih karunia itu adalah Kristus yang hadir melalui rohnya, yaitu hidupnya. Karenanya, ayat ini dapat dibaca, sebab karena Kristus, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan karena Kristus hadir melalui rohnya dalam hidup kita, dalam hati kita, maka roh Kristus itulah yang mengerjakan semua buah kebenaran dalam hidup kita, dan karenanya hidup kita menjadi selaras dengan hukum Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan kita memegahkan diri. Sebab itu adalah hasil pekerjaan Yesus dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang adalah kasih karunia itu. Kiranya ini menolong kita untuk memahami bahwa kasih karunia itu bukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas apa dan maksudnya. Dan dengan ini akan meneguhkan iman kita agar sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidup ini, yaitu melalui kehadiran rohnya yang kudus. Nah, bagi umat Advent, ada tulisan roh nubuat. Karena seringkali umat Advent merasa kalau roh nubuat tidak berbicara, Alkitab kurang kuat. Itu pemahaman yang salah. Tetapi bagi orang-orang yang masih membutuhkan kutipan roh nubuat, saya bagikan. Alkitab sudah cukup sebenarnya. Roh nubuat ini mendukung. Bukan Alkitab mendukung roh nubuat, tapi roh nubuat mendukung Alkitab, bahwa Alkitab itulah yang tertinggi. Yahweh tuliskan dalam Steps to Christ, bab 6, halaman 52, paragraf 2. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi
sebelum mereka dapat menagih berkat-Nya. Ini banyak kita yang merasa begini. Banyak umat Tuhan merasa, saya harus berubah dulu supaya Tuhan mau terima saya dan memberkati saya. Tidak perlu begitu. Perhatikan dikatakan, tapi bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya. Apa itu? Roh Kristus. Ya, jelas sekali. Untuk menolong kelemahan mereka atau mereka tidak dapat melawan kejahatan. Kembali ingat tadi pagi dikatakan hati kita ini atau kita ini adalah kegelapan. Hidup kita ini gelap. Kita perlu terang. Kita perlu hidup. Kita tidak bisa perbaiki itu. Jangan lakukan dulu apa-apa. Datang kepada Allah, tagih berkat-Nya, yaitu kasih karunia Allah, yaitu Roh Kristus, agar Roh Kristus ini bekerja dalam hati kita. Layaknya terang terbit dari gelap, ya, menerangi hidup kita, memberikan kepada kita hidup. Sebab kita tidak dapat lawan kejahatan, hanya Yesus yang dapat, sebab Dia telah menang atas dosa dan setan. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi pembaharuan bagi kita untuk mengabarkan Injil Kristus dan mengerti dengan baik kasih karunia dan mengalami berlimpah-limpah dalam hidup kita selama tahun ini, sebab kita percaya Tuhan segera datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.